warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya Masjid Raudhatul Falah yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita kepada Allah Ta'ala karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan Allah sehat walafiat lahir batin dan tetap meningkatkan iman takwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diterima Allah Ta'ala, dapat mengantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya dibaringi mati, tidak ada lain melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab menghormati dan memuliakan tetangga. Hadirin, menurut agama kita, agama Islam, bahwa menghormati, memuliakan tetangga itu diwajibkan, diharuskan, bahkan sampai merupakan indikasi keimanan seseorang. Orang dibilang sempurna imannya manakala dia baik dengan tetangganya. Orang sholatnya baik, sholatnya banyak, demikian pula ibadah-ibadah yang lain baik banyak, tetapi kalau sama tetangga tidak baik, maka dia belum dibilang sempurna imannya. Sekali lagi saya sampaikan di dalam Al-Imran Allah menyatakan duribat alaihimudillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia akan diancam kesengsaraan, kehinaan dimanapun dia berada, illa bihablim minallah, kecuali baik dengan Allah, taat dengan Allah, salatnya, puasanya dan lain sebagainya. Wa hablim minan nas, dan juga harus baik dengan sesama manusia. Allah tidak mengatakan dengan mukmin tidak, tapi sesama manusia. Berarti dengan siapapun, pokoknya manusia kita dilarang untuk menyakitinya, mendoliminya, menjahilinya. Karena itulah hadirin, di hadis yang ke-6 ini di bab memuliakan tetangga, ini hadis sudah amat sangat terkenal, kita sering mendengarkan. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Barang siapa yang menyatakan beriman yakin adanya Allah, nggih patuh dengan Allah, demikian pula yakin adanya hari akhir, ada hari kiamat, ada ba'as, ada mahsyar, ada hisab, ada surga dan neraka. Kalau dia meyakini itu, maka fala yu'ti jarahu, kata Nabi, jok pisan-pisan melarani tetangganya sekalipun mungkin berlainan agama ya. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, demikian pula barang siapa yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Hadirin, kalau di Arab sana berlaku nggih, tamu itu kewajibannya yang ditamoni. Bahkan bukan sembarangan nggih, kewajiban kita kepada tamu kita itu selama 3 hari 3 malam. Nggih, ngeramut, ngingoni, nggih keinggon turu dan seterusnya, nyervis. Alhamdulillah. Selama 3 hari 3 malam kewajiban kita untuk ngeramut mereka, untuk memberikan makan, minum dan tempat tidur kepada mereka seperti keluarga kita sendiri. Nggih, gratis. Ojo yo diramut, disuguhi kok bar wis jangkep 3 dina 3 bengi totalan. Wah, ya, tambah seru nih. Jadi bukan begitu, tapi wajib hukumnya buat kita tentu saja hadirin sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita makan itu lauhnya ya ala kadarnya, ikan tahu tempe, paling-paling ya ikan mujair gitu, telur, ya sudah itu aja, ora usah bingung-bingung nggih. Tapi lek biasanya kita makannya mewah, masakan Padang misalnya, ya tamunya aja disuguhi urap-urap tok ae, ya awake mangan sing enak-enak, tamune disuguhi sambal tempe. Nah, jadi seperti keluarga kita selama 3 hari 3 malam. Fal yukrim dhaifahu. Demikian pula kita kalau kita bertamu kepada orang lain, saudara maupun bukan saudara, kita menjadi tanggungan mereka. Ini hendaknya diketahui oleh orang yang beriman. Jadi kewajiban orang yang beriman terhadap sesama tamu kita itu harus melayani seperti tadi itu. Masih ada hadirin, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yakul khairon, ngomong sing apik. Ngomong sing apik itu ya tidak menyakitkan hati, tidak menyinggung, tidak menghujat, tidak mengumpat, tidak ngerasani dan seterusnya. Pokoknya apik nggih, mulia. Auliyaskut utawa lek gak iso ngomong apik, tidak bisa terkata dengan bagus, auliyaskut atau sebaiknya diam saja, ora usah ngomong. Karena kenapa? Sumbernya kemafsadahan, sumbernya keributan, sumbernya kesalahpahaman, bahkan pertikaian dan seterusnya itu dimulai dari omongan. Karena itu kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam, karena nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sederhana hadirin sebetulnya, tapi ngelakon ini juga tidak terlalu gampang, terutama jaga lisan kita. Ini perintahnya Rasulullah. Hadis yang ke-6 sudah terkenal ini. Yang ke-7 hampir sama, isinya sama, cuma beda sedikit-sedikit saja. Dan lain rawinya. Kalau ini tadi mutafaq alaih, sepakat semua para ahli hadis, ini Muslim dan sebagian ada Imam Bukhari. An Abi Surai al-Khuzai radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, padha nggih, fal yuhsin ila jarihi. Kalau ini tadi fala yu'di jarahu, kalau di sini fal yuhsin nggih. Kalau di atas mengatakan jangan kamu sakiti tetanggamu, kalau di sini hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Di dalam surat Al-Isra, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada firman Allah, katanya Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, ya.
Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu hakikatnya kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan kalau kamu berbuat jahat, berbuat jahil, berbuat dolim itu sakjane berbuat dolim kepada dirinya sendiri. Karena itu hadirin, ada ulama yang mengatakan sebetulnya kita itu tidak pernah dolimi orang lain. Kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu sakjane ya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Makanya itu tidak berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita menjahili orang lain, hakikatnya kita lek cara wong Bali hukum karma itu berlaku. Lek cara wong Bali, nek wong Jawa sing becik mesti ketitik, sing ala ketara, sing bener ketenger, sing salah mesti semele. Itu ternyata betul hadirin. Filsafat yang sederhana kita ndak ndayani nggih. Tapi hakikatnya itu adalah rujukan dari dalam Al-Qur'an, dari firman Allah taala disederhanakan bahasanya. Orang lek gelem ngenut sing ngono-ngono iku insyaallah akeh aman nih. Akeh slamete uripe penak nggih, ora akeh musuhe, akeh koncone. Fal yuksin ila jari yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu sik padha. Fal yukrim dhaifahu. Nggih. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyaskut. Atau diam saja kalau tidak bisa berbuat baik. Jadi hadis nomor 6 dan 7 ini isinya sama, cuma teksnya sedikit berbeda saja. Karek ngelakonine ya kayak entek. Tinggal 2. Sebuah riwayat dari Aisyah, salah seorang istri beliau radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah, lan iki Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, innali jaro ini Nabi, saya itu punya tetangga yang agak dekat dengan rumah saya, kata Aisyah. Karena istrinya Nabi itu kan diberi rumah masing-masing. Di Aisyah ini ada 2 tetangga yang lebih dekat. Fa ila ayyuhuma ahdi, kalau saya misalnya ingin memberi kepada 2 tetangga itu tapi hanya bisa 1, nggih. 1 karena memang barangnya ndak ada, nggih. Kepada yang mana yang harus aku beri? Qala, Nabi menjawab, ila aqrabihima minka baban, yaitu tetanggamu sing paling dekat dari rumahmu, nggih. Ya lek iso dikasih kabeh, nggih. Didum rata. Tapi karena mungkin ndak bisa, ndak ada, nggih. Berikan yang lebih. Nah, kemarin sudah kita bahas ini, gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita mempunyai sesuatu yang manakala kita tidak bisa memberi kepada tetangga, itu hendaknya jangan sampai tetangga kita tahu. Dan panjenengan tuku duren misalnya, duren enak, nggih. Gak dikai tetanggane, tapi diambok-ambokno nggone tetanggane, ini mboten oleh menurut Islam. Jadi kalau kita tidak bisa memberi, jangan sampai tetangga kita tahu. Bukan kayak kita, kita kan ndak diketok-ketokno malah. Iki lho pangan aku borongan ngene-ngene iki. Ini ndak boleh di dalam Islam. Kita jaga perasaan sampai sakitunya ajaran agama kita itu. Perintah memperbaiki sikap kepada tetangga kita. Baik. Yang terakhir, yang ke-9, sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi, sebaik-baik teman indallahi taala, menurut Allah taala, sebaik-baik teman kita itu menurut Allah taala khairum li sahibi, yaitu orang yang selalu berbuat baik kepada temannya. Itu teman yang paling baik. Nggih, kalau ada teman tapi tidak patek baik, nggih, suka sentimen, suka jahil, berarti itu bukan teman yang baik. Wa khairul jirani, sebaik-baik tetangga indal taala khairum li jarihi, yaitu orang yang baik kepada tetangganya. Nggih. Ada kok nggih menungso niku napa nggih? Ketoke cedhek ngoten nggih. Tapi masalah sikap niku kurang begitu menyenangkan, malah suka menyakitkan hati. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang pandai menjaga tetangganya, kalau punya
peliharaan baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan dia jaga hadirin. Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan yang bisa menjulang ke atas, ini kalau ada daun-daunnya yang kering yang jatuh, jangan sampai ngergetin ninggone. Ngeten iki jarang diperhatikan. Padahal itu tidak jarang menyakitkan hati. Aku lho gak duwe wit, bendino nyapu godhonge tangga. Lah ngeten iki kan ya namanya karena ini bukan dibilang Nabi khairul jiran tadi itu, tetangga yang baik tidak seperti itu. Dia kalau memang terpaksa nanam yang mengeluarkan daun yang kotor itu harus dia jaga, jangan sampai merugikan tetangganya. Kalau melihara ya kayak gitu, ya, melihara ayam misalnya, wah ayamnya kayak ini meleber sapa niku tanggane, tandurane tanggane dieker-eker dimakan. Nah ini jenenge hadirin yang dirahmati Allah Taala juga. Kita sepele, tapi Islam mengatur sedemikian rupa agar tetangga kita tidak kita rugikan. Lek iso malah berbuat baik, ngapi tetangga, memberikan kepadanya, menyenangkan, bukan sebaliknya. Wallahu a'lamu bishawab. Nanti hadirin kita akan pindah babu birrul walidain. Ada yang perlu dibahas? Nggih, monggo silakan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertamu itu 3 hari. Oke. Bagaimana kalau lebihnya? Karena misalnya urusan belum selesai sampai 4 hari atau 5 hari, yang 2 hari itu bagaimana? Apa diusir? Apa yang mau, karena yang tamunya tadi memang betul-betul 2 hari lagi itu baru selesai misalnya. Iya. Ada sesuatu yang harus diselesaikan lebih dari 3 hari. Untuk yang ya, paham saya. Nggih. Nggih. Apa disuruh pergi dulu nanti. Iso lagi pertanyaan iso ya. Kon ngalih sik diletis dino ben gak terhitung lebih. Hadirin Bapak Ibu, inilah maka di agama kita tuh ditekankan taklim kayak gini ya, kayak gini nih. Jadi ditekankan taklim kayak gini, ditekankan supaya kita memahami tuntunan-tuntunan yang ada di agama kita. Termasuk bertamu itu tuntunan, nggih. Nah, lek sudah sama ngertinya kan ndak adek ngomongin nggih. Kon wis 3 dina lho ya. Kasih ada mau ngono. Wajib aku ya memang hadirin tidak ada salahnya kita terang-terangan nggih. Mohon maaf, biasanya lek sederek saudara nggih, apakah adik atau mertua atau apa, kita ndak mikir hitungan dina nggih ya. Ya, kita ndak mikir wajib atau ndak wajib karena itu ibarat batih kita sendiri, maka bisa jadi bulanan di tempat kita gitu. Bisa jadi kayak gitulah. Ini karena mereka masih termasuk darah daging kita, batih kita, maka ya tetap harus kita perbaiki. Cuma harus menyadari tamunya karena adanya seperti itu. Biasane nggih wong Jawa lek ngerti Jawane nggih. Wong Jawa lek ngerti Jawane. Lek akan bertamu lama ngoten niku ya tekone nggawa-nggawa. Biasane ngoten niku. Non niki wong Jawa sing ngugemi Jawane. Ora teko ora nggawa apa-apa, mulih njaluk oleh-oleh sing non. Nah, kewajiban kita 3 hari tadi itu. Selebihnya ya kita mesti tetap boleh ngasih, tapi tidak wajib sudah. Nah, kalau mereka sudah ngerti bahwa kewajiban tuan rumah itu cuma 3 hari, mereka akan menyadari. Harusnya kayak gitu. Biasanya yang lebih dari 3 hari ini adalah saudara kita sendiri. Tapi kalau orang lain, insya Allah saya belum pernah ketemu orang lain yang nginep di tempat kita sampai lebih sehari gitu. Paling yang nginep sehari saja. Setelah itu sudah biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah sampai 3 hari betul dan mereka belum selesai urusannya, ya kita bisa atau boleh berterus terang. Mohon maaf, kewajiban kita untuk ngeramut panjenengan 3 hari 3 malam. Selebihnya ini nanti mari kita pikirkan bersama. Enak toh, enak-enakan mawon, ojo ketoke
meneng tapi grundel ini malah ndak ikhlas, ndak jadi amal nanti. Sing enak nggih terang-terangan mawon. Tapi biasanya insya Allah orang lain ndak sampai lebih daripada itu. Kita akan perasaan sendiri seperti kita kalau bertamu di orang lain, di tempatnya orang lain, paling banter kita sehari semalam gitu. Nanti lebih daripada itu kita cari tempat penginapan atau apa untuk melanjutkan urusan kita, biasanya kayak gitu. Tapi sing apik kalau terpaksa memang ada seperti yang Bapak maksudkan tadi itu, terus terang saja kewajiban kita. Enak terus terang toh nggih? Itu ndak ada apa dusta di antara kita istilahnya. Jadi terang-terangan mawon. Tapi lek saudara nggih, malah kadang-kadang saya kalau bertamu nenggone adik saya di luar Jawa sana nggih, itu lek kurang seminggu itu diseneni malah. Apa pirang dino akean jangkepno 2 bulan 3 bulan ngeten iki nek dulur niku biasane ngoten niku malahan njaluk sing suwe malahan urung mari kangene nggih ngoten nggih mpun enten malih monggo Pak Musa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tetangga itu kayaknya memang mudah dicontoh. Nggih. Kita harus jahit dengan tetangga. Prakteknya angel nggih. Prakteknya memang susah. Nggih. Kalau di tempat saya itu kan main kubu-kubuan. Terutama yang ibu-ibu itu kan main kubu-kubuan. Maksudnya kubu-kubuan. Oh ya. Ya. Kalau saya tidak apa namanya sepemikiran itu dianggap bukan kubunya dia. Dia terbentuk menjadi beberapa kubu. Bukan grupnya nggih. Nah, padahal waktu ngumpul itu pun bukan hal yang baik yang dibicarakan, tapi lebih ke ngerasani orang lewat dirasani Iya, nggih. Sehingga apa namanya istri saya kan tak suruh terus bersama ini naik sama mereka. Jadi namanya akhirnya kan ketika tidak muncul itu dianggap apa namanya bukan golongan ide. Jadi kadang-kadang gimana ya? Jadi kita juga susah bergerak mau ke kanan juga bisa, mau menarik itu juga tidak bisa. Kalau untuk saya bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya manusia itu memang kebanyakan seperti itu nggih. Lek ndak cocok sedikit gitu saja sudah dianggap bukan bolonya. Ndak bola aku isan guys. Dadi lek wis gak bolo ngoten nggih jarang diserawungi. Terus mari ngono sing akeh dirasani. Maka saya kembali, inilah pentingnya di dalam agama Islam ini majelis taklim. Makanya sakjane di kota-kota besar ini sudah sama seperti di desa-desa, banyak majelis taklim, banyak pengajian ibu-ibu dan lain sebagainya. Hakikatnya kalau ada momen seperti itu, pengajian itu dimanfaatkan betul. Jadi diberikan mauidhah, wejangan, tausiah oleh ustadznya itu diantaranya biasanya menyampaikan tentang bagaimana cara bertetangga yang baik, bagaimana cara berumah tangga yang baik, kerukunan yang baik dan lain sebagainya. Bukan malah saling menghujat, mengolokkan atau ghibah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang kalau mengamalkan ilmu agama ini, dia kan tadi itu kembali ngomongnya hati-hati, tidak asal ngomong dan tidak akan berani ghibah, ngerasani. Nah, ini kalau ada taklim, ada pengajian ibu-ibu misalnya, dan itu sudah disampaikan, kalau ada orang yang tetap ngelakoni kayak gitu, ini dia yang berdosa. Di dalam pengajian-pengajian sering disampaikan bahwa ghibah itu, ngerasani itu, kumpulnya tok sudah berdosa. Jadi ana wong rasan-rasan, wong loro, wong telu ngoten nggih. Sing sitok ini gak melok rasan-rasan, melok ngumpuli, kan mesti krungu niki. Ngrungokno wong rasan-rasan. Ini juga sering sudah saya aturkan.
mendengarkan orang rasan-rasan, apalagi kita tidak mau mengingatkan, itu dia juga mendapatkan dosa dan siksa nanti di hadapan Allah. Krungu tok. Nanti hadirin panjenengan, nanti kita ketemu di sini ada riwayatnya. Ngrungokno wong rasani. Wis aku gak rasan-rasan gak apa, ngrungokno tok ae. Panjenengan pirsa tembaga apa itu ya? Logam besi nggih. Cairkan itu berapa derajat Celcius itu kalau apa timah wis lah rasa besi. Timah dicairkan sampai cur kayak air itu dimasukkan di telinganya orang yang mendengarkan rasan-rasan. Ini kalau dicakkan dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, insya Allah akan terhindar seperti apa yang. Tapi memang sulit seperti Pak Musa aturkan, sulit memang prakteknya. Di tempat saya ya, kalau di sini calon enggak, sini tidak, insya Allah enggak. Tidak terlalu berbeda. Poso-poso itu, nggih, poso-poso subuh diceramahi, tarawih diceramahi, ngono ku pagi ngoten nggih, blonjo ten ngene warung, nan sik enek sian, piye? Setan nemen nggih. Padahal lek poso ini kan setan harus dibelenggu nggih. Dibonton rokok ditutup, tapi apa sih ana wong rasan-rasan. Nah, inilah memang beratnya untuk mengamalkan tuntunan agama sekalipun ringan. Mek bertetangga yang baik tok, lek gak iso ngomong apik menengo tok jane ngono. Tapi nyatanya prakteknya ora gampang. Karena itu di dalam Islam ini sekali lagi ditekankan taklim kayak gini ini minimal suami-suami para bapak-bapak minimal. Syukur kalau ibu-ibu juga iya. Kalau bapaknya yang sudah ikut pengajian kayak gini nanti kan bisa ngilingno istrinya, anaknya. Jadi hati-hati. Soalnya apa? Kalau kita kembali di firman Allah yang ringan saja. Kalau kita tahlilan itu kan ada wa in tubdu ma fi anfusikum autuh. Niki tok mawon, berat lakonane. Di hati kita ini ada kerentek, ada unek-unek, ada batin, ada zon, ada niat, ada segala macam. Ini baik kita lahirkan, kita omongno maupun ndak kita omongno tetap nang jero yuhasibukum billah, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Coba. Inilah pentingnya pengajian, pentingnya majelis taklim, pentingnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sampai itulah maka Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan nanti semua manusia di hadapan Allah akan nyesel bukan berarti belum nglakoni nggih. Ya sudah nglakoni saja tapi kurang akeh nyesel. Apalagi yang belum nglakoni sama sekali. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang betul-betul mukmin, beriman betul, wa amilus sholihat, dan beramal soleh sesuai dengan yang dikarenakan Gusti Allah. Dan yang ketiga yang tidak nyesel itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, selalu saling menasihati. Karena manusia ini al insanu mahalul khata wan nisyan. Menungso niku dijenengno manusia karena nggone lali. Mari ngaji ngene lho mulai. Ya kayak saya ceritakan di tempat saya tadi itu. Poso isu bengi ceramah, mari subuh ceramah, mari ceramah subuh niku blonjo. Kok di tempat blonjo wis kumat piye. Inilah sulitnya menahan hawa nafsu. Karena itu hadirin sekalian, di dalam sebuah keterangan disebutkan ketika Rasul perang mati-matian musuh orang kafir, orang Islam hanya 313 orang, orang kafirnya ribuan orang, jadi ora imbang musuhnya. Perang yang sangat berat itu perang yang berat sekali. Begitu pulang, sahabat ada yang tanya, Rasul ini kita perang sudah Masya Allah tidak ada bandingannya, apa masih ada perang yang lebih besar daripada ini? Apa jawab Nabi? Rojakna min ghazatil asghar ila jihadil akbar. Jadi kita ini perang pulang dari jihad kecil, perang kayak Allah dikatakan kecil kata Nabi, dan kita akan menuju jihadul akbar, jihadun nafs, merangi hawa nafsunya
masing-masing. Kenapa bisa kayak gitu? Yang ikut di perang Badar tadi itu, yang perang besar itu, kalau dia tidak bisa memerangi hawa nafsunya, dia tidak mungkin bisa. Yang pertama. Yang kedua, nyatanya memang ternyata di masyarakat njogo ati itu angele kaya ngeten iki. Ngeten nggih? Wallahu alam bisawab. Tasih enten waktune? Sudah? Pertanyaannya sudah nggih? Sampun nggih? Kalau sudah kita lanjutkan. Babu birrul walidain. Bir niku bagus. Walidan dua orang tua kita. Jadi bab ini menerangkan berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatul arham, dan menerangkan silaturahim. Nggih. Kenapa hadirin sampai dibuatkan bab tersendiri? Karena ternyata memang berbuat baik kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal, lebih-lebih yang masih hidup, orang tua kita itu perintahnya digandengkan oleh Allah Ta'ala dengan perintah mengabdi nyembah kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan kepadanya. Nanti kita akan ketemu di riwayatnya. Nah, ini firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa 36, wa'budullaha, sembahan Allah lah niki. Dan wala tusyriku, jangan sekali-kali menyekutukannya, menduakan Allah, baik menduakan dengan benda-benda tahayul, benda-benda khurafat seperti di tempat-tempat tertentu peribadatannya itu, maupun menduakan Allah dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita selalu mengutamakan uang misalnya, menomorduakan Allah. Ini menurut akidah yang kuat sudah termasuk syirik. Ya, mengutamakan selain Allah termasuk harta. Syai'an sedikit pun lah. Terus digandengkan tadi itu wabil walidaini ihsana, juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Nanti di poin-poin riwayatnya akan kita sebutkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di samping perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, juga diperintahkan untuk wabidil kurba, kepada kerabat dekat juga diperintahkan berbuat baik. Paman, om, tante, keponakan, dan seterusnya. Wal yatama juga diperintahkan berbuat baik kepada anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wajari dzil qurba, dan tetangga dekat, kembali kayak tadi lagi, tetangga dekat, wajaril junub, dan tetangga yang lebih jauh, agak jauh pun diperintahkan untuk berbuat baik. Wasahibi bil jambi, dan teman sejawat, teman kerja, teman kantor, teman perusahaan, teman nyambut gawe. Wabunus sabil, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, sementara perjalanannya bukan perjalanan untuk maksiat. Wa ma malakat aimanukum, dan diperintahkan juga berbuat baik untuk para hamba sahaya. Saya tidak ngerti sekarang masih ada hamba sahaya apa enggak, tapi yang jelas Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba saya pun kita diperintahkan berbuat baik. Tidak boleh semena-mena, mentang-mentang hamba, mentang-mentang budak dan seterusnya. Kita harus berlaku baik kepada mereka. Mereka berhak menerima zakat supaya dia bisa menebus dirinya menjadi orang yang merdeka. Kemudian An-Nisa lagi ayat 1, wa qala ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takwalah kamu sekalian kepada Allah Ta'ala yang kamu saling meminta bihi, dengan nama Allah itu, wal arham, dan dengan peliharalah sanak famili. Satu lagi surat Al-Ankabut ayat 8. Wa qala ta'ala walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayusola. Oh 121 nggih. Termasuk diperintahkan Allah Ta'ala yaitu untuk senantiasa menyambung hubungan silaturahim yang baik dengan orang yang harus kita hubungkan sesama silaturahim kita. Al-Ra'd 21. Yang terakhir
Al-Ankabut wa wassainal insana biwalidaini husna. Allah wanti-wanti untuk senantiasa berbuat baik, nggih. Manusia itu biwalidai kepada kedua orang tuanya husnan, yang sebaik-baiknya. Sekalipun mungkin orang tua kita berbeda keyakinan atau berbeda agama. Usiono tiba-tiba. Saya kira kalau sudah habis, ini agak panjang. Al-Isra 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Iki padha kali wau cuma bahasanya lain. Allah memerintahkan Rabbuka ini ke Tuhanmu. Allah atau Tuhanmu memerintahkan alla ta'budu untuk tidak sekali-kali nyembah, mengabdikan diri illa iyyahu kecuali kepadanya, kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughunna lan niki ana keterangane niki. Kalau saja orang tuamu itu indaka di dalam asuhanmu al-kibara telah sampai usia lanjut, ahaduma baik salah seorang di antaranya, yang satu sudah meninggal misalnya, atau kedua, aukilahuma atau kedua-duanya, orang tua kita jangan malah kita titipkan nang panti jompo. Bisa kita kecil orang tua lek belani awake, masya Allah, orang tua kita rela sakit, rela lapar, rela payah demi kita. Sekarang orang tua kita sudah tua, ora iso lapo-lapo, anak yang sudah mampu malah orang tuanya dititipkan. Ini durhaka namanya. Au kilahuma fala taqul lahum uf, bilang uf ngoten wae ora oleh. Uf niku lek cara mriki ya atau is atau apa nggih. Pokoknya perkataan yang tidak sopan kepada orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali membentaknya. Wis bilang uf mboten oleh apa meneh membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, dan sebaliknya bertutur katalah kepada keduanya dengan qaulan karima, ucapan yang mulia. Wahfid lahuma janahadul minar rahmat, hendaklah kau selalu merendahkan diri di hadapannya. Kemudian perintahnya Allah selanjutnya, jangan lupa setiap saat, setiap habis sholat kita baca wakul, doakanlah mereka rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, irhamhuma, kasih sayangi mereka, kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyayang mendidik kami sewaktu kami masih kecil. Niki gampang diwaca, apa maneh dirungokno, ning prakteke mboten gampang. Angel orang yang bisa seperti kisahnya Uwais barang ngoten niku nggih. Wong tuane digendong munggah gunung mudhun gunung, orang tuanya ndak punya apa-apa, kepengin naik haji, dituruti coba. Orang tuanya sudah uzur, mandi sendiri ndak bisa, makan sendiri ndak bisa. Ya napa hadirin? Awak dhewe kira-kira mapah gendong bawa ke kamar mandi, kita mandii. Dulu kita kecil berapa kali kita pipis, kita buang air besar di pangkuan mereka kita bebani, mereka kita sakiti. Sakniki napa lek wong tuane dhewe niki kira-kira pipis ning ngarepe dhewe ngoten? Masyaallah, ndak pernah membayangkan kita. Itulah hadirin, nanti akan ketemu keterangan bahwa tidak akan ada ucapan dan perbuatan yang bisa menggantikan jasanya orang tua kepada kita, kecuali kalau orang tua kita menjadi hamba sahaya, kemudian kita merdekakan, itu baru bisa terbalaskan jeripaya orang tua yang telah diberikan kepada kita. Nanti kita ketemu. Kita habiskan waqala ta'ala wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidaik. Artinya Allah wanti-wanti betul, menekankan betul kepada kita agar kita selalu berbuat baik kepada orang tua. Ingatlah bahwa orang tua kita dulu, terutama ibu, itu mengandung kita, bobot nggih,
hamil, wahnan alawanin dengan keadaan yang berat dan lemah, alawanin terus bertambah berat dan bertambah lemah. Kemudian setelah melahirkan dia ngerawat, dia nyusui dan seterusnya. Wa fisaluhu, Allah menerangkan bayi itu idealnya dipisah, disapih dari susuannya ketika telah umur ama ini 2 tahun. Ini cocok dengan ilmu medis nggih. Rupanya memang apa yang ditetapkan Allah baik secara langsung di Al-Qur'an maupun melalui sudah masuk Isa. Oh pas nggih. Itu adalah sangat manusia, cocok banget dengan fitrah manusia. Aniskurli wali walidaik, hendaklah kamu berterima kasih kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Manakala bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, hakikatnya kita bersyukur terima kasih kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.